Ada kok dok, bayar 50.000. Ya setahu saya untuk mengganti minyak ya. Minyak kan ada bahan bakunya harus dibeli, botolnya harus dibeli. Serbet untuk fiksasinya juga kan Bu Ida beli ya, jadi wajar. Nah kemudian Bu Ida punya kemampuan, niatnya ingin membantu masyarakat. Di satu sisi masyarakat juga ini butuh pengobatan di Bu Ida tanpa rasa terpaksa ya. Jadi hati-hati kalau ada yang bilang ini penipuan, jangan suuzon ya. Guys, ada dokter yang dengan terang-terangan meledak dan merendahkan pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Akan tetapi dalam video ini, ternyata tidak semua dokter berpikir seperti itu ya. Ada dokter yang tidak berstatement dan ada juga dokter yang memberikan statement mendukung pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ya. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak dulu videonya berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Menanggapi viralnya pengobatan Ibu Ida Dayak. Kalau secara pribadi saya mengapresiasi ya, di zaman sekarang ada seorang ibu dari suku Dayak sana yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk membantu mengobati berbagai penyakit tulang, diantaranya patah tulang. Dan baiknya lagi menggratiskan jasa layanannya. Ada kok dok, bayar 50.000. Ya setahu saya untuk mengganti minyak ya. Minyak kan ada bahan bakunya harus dibeli, botolnya harus dibeli. Serbet untuk fiksasinya juga kan Bu Ida beli ya, jadi wajar. Nah kemudian Bu Ida punya kemampuan, niatnya ingin membantu masyarakat. Di satu sisi masyarakat juga ini butuh pengobatan di Bu Ida tanpa rasa terpaksa ya. Jadi hati-hati kalau ada yang bilang ini penipuan, jangan suuzon ya. Karena pada dasarnya begini, ikhtiar itu bisa kemana saja. Penyakit datangnya dari Allah, yang menyembuhkan Allah atas belas kasih sayang Allah. Manusia-manusia ini termasuk saya itu hanyalah perantara saja. Dan nanti jodoh-jodohan, nanti sembuhnya melalui perantara siapa begitu. Yang terpenting itu adalah hak mutlak Allah yang menyembuhkan ya. Nah, Bu Ida ini termasuk pengobatan tradisional yang termasuk ya tradisional itu kekayaan bangsa Indonesia gitu ya. Nah kemudian gini, tidak semua orang itu mampu berobat ke dokter, nggak semua orang mampu berobat ke ortopedi, kan ada BPJS dok. Tidak semua orang yang tidak mampu punya BPJS. Untuk bikin BPJS ini saya di lapangan merasakan sendiri ya. Setelah ada rekomendasi dari desa kelurahan, nunggu survei dulu. Setelah survei jadilah BPJS, nunggu 14 hari dulu. Nggak semua orang itu punya waktu seluas itu. Nggak semua orang paham alurnya gitu ya. Jadi ya saling menghargai saja. Di situasi ekonomi seperti sekarang tidak perlu diperdebatkan. Itu sendi palsu makanya nggak sakit. Iya, nanti akan kembali lagi. Tetapi namanya ikhtiar masyarakat, ya biarkan saja kemana saja mereka berhak memilih ya. Yang terpenting adalah khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun profesi kita, tidak perlu menunggu harus jadi pejabat dulu untuk berbuat baik. Tidak harus jadi dokter untuk berbuat baik ya. Apapun profesi kita, bagaimanapun keadaan kita, berbuat baiklah ya. Selamat sehat semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Nah guys, dokter yang seperti ini nih yang saya demen ya. Ini yang saya suka ya, dan tentu saya yakin teman-teman di sini yang menyaksikan video ini pasti juga merasakan hal yang sama ya. Yang bisa memberikan support, menghargai profesi masing-masing ya. Bukan seperti dokter bau kencur ya. Kenapa saya harus katakan dokter bau kencur? Karena ini dokter baru kemarin sore, tetapi dalam statementnya itu dokter ini saya menangkap kesan dia seperti meledek ya, atau memandang sebelah mata atau menganggap remeh pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ya. Bukan sihir guys, tangan bengkok bisa lurus lagi. Jago banget nih orang. Tapi beneran jago nggak ya? Ayo kita bahas. Sebelumnya, kalian coba lihat video ini dulu deh. Ini kondisinya mirip banget sama orang yang ada di video tadi. Tangannya bisa muter-muter kayak gini deh. Guys, jadi kondisi itu dinamakan dengan sendi palsu. Ini beda sama status palsu atau laporan pajak palsu. Gara-gara sendi palsu itu, makanya orang gerakan tangannya bisa bebas banget tuh kayak yang di video tadi. Sendi palsu ini terjadi pada orang yang mengalami patah tulang, tapi tulangnya nggak disambung, nggak disembuhin dengan baik, jadi nggak dibawa ke dokter tuh, mungkin keketok magic kali ya. Sehingga tulang yang harusnya kuat kayak gini nih, gara-gara tidak menyambung, dia jadi letol dan bisa gerak bebas kayak di video tadi.
Ini namanya sendi palsu. Dan tahu nggak, ketika digerakkan, sendi palsu ini tidak menimbulkan rasa nyeri. Makanya bisa dipakai buat portal Dr. Strange kayak video tadi. Dan sendi palsu ini emang bisa dilurusin kayak video tadi dengan mudah. Cuman ditinggal beli vaksin udah bengkok lagi itu. Jadi gitu ya penjelasannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ya. Dokter seperti ini kalau saya menangkap kesan ya dia merendahkan profesi atau pengobatan dari Ibu Ida Dayak ya. Ya terserah dari masyarakat ya, Ibu Ida tidak memaksakan masyarakat untuk datang berobat kepada beliau ya. Mau tangannya itu lurus bengkok lagi atau mau tangannya itu seperti apa, ya itu keinginan masyarakat, biarkan saja. Mungkin masyarakat merasa nyaman dengan pengobatan Ibu Ida Dayak ini, atau masyarakat merasa terbantu dengan pengobatan Ibu Ida Dayak ini karena memang gratis ya. Yang boleh dibeli adalah minyaknya itu. Karena proses pembuatan minyak pasti juga membutuhkan biaya ya. Kain serbet yang dililit di tangan pasien yang dilakukan oleh Ibu Ida juga dibeli pakai duit ya. Jadi wajar kalau misalnya itu harus dibayar dengan nominal atau harga 50.000. Sedangkan untuk proses tenaga yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini gratis ya. Dan Ibu Ida Dayak juga sudah pernah memberikan pernyataan bahwa tidak semua penyakit atau tidak semua tulang-tulang itu bisa dia luruskan atau bisa dia sembuhkan ya. Semuanya atas izin dari Tuhan ya. Dan jodoh-jodohan, kalau memang sembuhnya di tangan Ibu Ida, berarti ya itu suatu karunia, hal yang harus disyukuri. Tetapi kalau memang tidak bisa disembuhkan ya mohon maaf, Ibu Ida ini juga manusia biasa ya. Oke, mari kita dengarkan video terakhir ini sebagai penutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Bastam Sebo, sekian dan terima kasih. Sorry bos, ini tukang rongsokan mau ikut ngomong. Sebenarnya saya tidak mau ikut campur. Ini dengan viralnya Ibu Ida asal Dayak itu mulai bermunculan deh. Mulai bermunculan orang-orang yang iri, apa orang-orang yang pansos ya kan, dan tidak tahulah apa. Gini loh maksud saya tuh. Bu ya kalian itu uruslah profesi kalian sendiri-sendiri, tidak usah ngusilin orang. Lagian Bu Ida kan bisa fakta membantu masyarakat, bisa sembuh. Lah untuk ke belakangnya mau terjadi apa kayak itu udah biarin aja. Yang penting masyarakat itu merasa tertolong, merasa terbantu. Ya kalaupun masyarakat yang punya penyakit tangan peok, tangan gini, mereka mau ke dokter tuh jujur bos, mereka tuh takut, terutama dengan biaya. Paling tidak menghabiskan puluhan juta, ratusan juta. Itulah bos. Anda harus paham, urusi aja lah profesi kalian. Nggak usah ngurusin orang.